Seorang janda kaya raya, punya rumah megah, harta berlimpah, tapi lumpuh membuatnya kesepian. Saat seorang pria muncul dengan janji kesembuhan, harapan tumbuh kembali. Namun di balik janji itu, tersimpan rahasia yang mengejutkan. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu, gerimis turun perlahan membasahi halaman luas rumah Dina. Pagar tinggi berwarna putih berdiri kokoh mengelilingi bangunan megah itu, seakan memisahkannya dari dunia luar. Dari balik jendela besar, Dina duduk di kursi roda, tubuh mungilnya terbungkus dres tipis bermotif bunga. Kulitnya putih bersih, rambut coklat muda bergelombang diikat ke samping, namun kedua kakinya terkulai lemah. Tak mampu lagi digerakkan sejak 5 tahun silam. Meski rumah itu bagaikan istana dengan lantai marmer berkilau, lampu gantung kristal, dan wangi parfum mahal yang menyambut setiap tamu, bagi Dina semuanya terasa kosong. Kesepian begitu lekat sejak suaminya tiada. Siang tadi, rasa nyeri di bahu membuatnya memesan jasa pijat khusus, berharap ada sedikit rasa lega. Tepat pukul 4 sore, bel rumah berbunyi. Di depan pintu berdiri seorang pria tinggi kurus dengan rambut hitam rapi belah pinggir. Seragam biru dongker menempel di tubuhnya. Wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam penuh perhitungan. "Selamat sore, Ibu Dina. Saya Ferry, terapis yang Ibu pesan," sapanya sopan. Dina hanya mengangguk pelan. "Masuklah. Ruang pijatnya di kamar saja. Aku tak bisa banyak berpindah." Ferry mendorong kursi rodanya masuk ke kamar besar bernuansa krem. Ia menyiapkan minyak pijat di meja kecil, sambil sesekali melirik perabotan mahal yang memenuhi ruangan. Dalam hati, ia bergumam lirih. Kaya sekali. Saat pijatan mulai menyentuh bahu Dina, Ferry sengaja menarik napas panjang. Lalu dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia berbisik. "Kalau boleh jujur, Bu, saya rasa kaki Ibu tidak benar-benar lumpuh permanen. Saya pernah menangani kasus serupa, dan pasien itu akhirnya bisa berjalan lagi." Dina menoleh, ragu. "Maksudmu? Dokter bilang ini selamanya." Ferry tersenyum tipis. "Dokter hanya melihat dari sisi medis. Tapi pijatan saya menyentuh saraf yang jarang dijamah. Jika Ibu mau percaya, saya bisa buktikan. Butuh waktu, tapi hasilnya akan ada." Hening sejenak. Di dada Dina, sesuatu bergetar, seperti secercah harapan lama yang terkubur. Dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Kalau kau berhasil, aku akan memberi imbalan besar. Bahkan, mungkin aku bisa menikah denganmu." Sorot mata Ferry berkilat semakin tajam. "Kalau begitu, izinkan saya memulainya, Bu." Di luar, hujan makin deras. Di dalam kamar, satu rencana licik mulai tumbuh. Lampu temaram menciptakan bayangan di dinding. Minyak beraroma lavender berkilau di kulit putih Dina saat jari-jari Ferry menekan titik-titik tertentu di betisnya. "Coba rasakan, Bu. Di sini pusat aliran sarafnya. Kalau simpulnya saya longgarkan, mungkin kaki Ibu akan merespons." Dina mengerutkan kening, mencoba merasakan sesuatu, tapi tak ada perubahan. "Aku belum merasakan apa-apa." "Itu wajar," jawab Ferry cepat, seolah sudah menyiapkan jawaban. "Saraf yang mati rasa butuh waktu, tapi saya janji, hasilnya akan ada." Dina membuka mata, menatap wajah pria itu. Ada sesuatu di suaranya, dalam, nyaris seperti bisikan rahasia. "Karena saya tak hanya ingin membantu, Dina. Saya ingin melihatmu bahagia." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dina merasa ada seseorang yang memandangnya bukan sekadar seorang janda kaya yang lumpuh. Ada getaran aneh yang menyalakan sisi hatinya yang lama beku. Sesi pertama berakhir, Ferry membereskan peralatannya. "Besok saya datang lagi kalau Ibu berkenan." Dina mengangguk, bibirnya tergigit tanpa sadar. "Datanglah, tapi jangan lagi memanggilku Ibu. Panggil saja Dina." Ferry tersenyum puas. "Baik, Dina." Saat ia keluar,
Matanya sempat menangkap bayangan dirinya di cermin besar. Seorang pria sederhana, berdiri di rumah seorang janda kaya yang kesepian. Dalam pikirannya, jalan menuju segalanya mulai terbuka. Ia hanya perlu membuat Dina percaya sepenuhnya. Malam itu, Dina duduk lama di kamarnya, merasakan hangat pijatan yang masih tertinggal di kulitnya. Ia tak sadar, benang halus pengikat keduanya sudah mulai terjalin. Keesokan sore, Dina menunggu di teras belakang. Dress tipis bermotif bunga berkibar tertiup angin, jantungnya berdebar tanpa alasan jelas, seperti gadis yang menunggu kekasih. Ferry datang tepat waktu, kali ini membawa tas lebih besar berisi minyak dan kain hangat. "Sore, Dina," ucapnya santai, seolah mereka sudah lama akrab. Dina tersenyum tipis. "Masuklah, aku sudah siap." Pijatan dimulai lagi. Dari bahu, turun ke punggung, lalu pinggang, hingga kaki. Nafas Ferry terdengar dekat di telinganya. "Bagaimana rasanya hari ini?" "Lebih rileks," jawab Dina jujur. "Tapi kakiku masih sama." Ferry menatapnya serius. "Kalau kau sungguh ingin sembuh, kita harus membuat janji. Ini penting, untuk kesembuhanmu." Dina menoleh, wajahnya bingung. "Janji apa?" Ferry menatapnya tenang. "Saat kau bisa berjalan lagi, aku ingin kau menepati ucapanmu kemarin tentang menikah denganku." Jantung Dina berdegup kencang. "Kau menganggapnya serius?" "Aku selalu serius jika menyangkut perasaan," jawab Ferry. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Aku tidak peduli dengan kekayaanmu. Yang kuinginkan hanya dirimu. Tapi aku ingin hubungan ini jujur, tanpa keraguan." Kata-kata itu membuat Dina terdiam lama. Ada sesuatu yang rapuh di dalam dirinya seakan tergores. Ia sudah lama yakin tak akan pernah dicintai lagi dalam kondisi seperti ini. Namun pria yang baru 2 kali ia temui, kini berbicara seolah hidupnya hanya berpusat padanya. "Aku janji," ucap Dina akhirnya, pelan. "Kalau aku bisa berjalan lagi, aku akan menikah denganmu. Dan aku akan memberimu 2 miliar sebagai hadiah." Ferry menunduk pura-pura terharu. "Terima kasih, Dina. Aku tak akan mengecewakanmu." Tapi di balik wajah itu, pikirannya dingin. 2 miliar dan seorang janda kaya sebagai istri. Rencananya semakin matang. Sesi pijat hari itu berakhir, namun Ferry tidak langsung pergi. Ia duduk di kursi dekat Dina, mengobrol ringan, membuat wanita itu tertawa kecil. Benih kepercayaan sudah mulai tumbuh, dan Ferry tahu ia hanya perlu menyiraminya dengan perhatian, meski palsu. Hari-hari berikutnya, Ferry datang hampir setiap sore. Bukan hanya untuk memijat, tapi juga membawa hal-hal kecil yang membuat Dina merasa istimewa. Suatu sore, ia muncul dengan setangkai mawar merah segar. "Untukmu," katanya singkat. Menyelipkan bunga itu di meja samping kursi roda. Dina tersenyum malu. "Kau tak perlu repot." "Aku tak repot," balas Ferry cepat. "Aku hanya ingin rumah ini punya aroma hangat, seperti pemiliknya." Pipinya merona. Sentuhan tangan Ferry saat memijat semakin akrab, kadang lembut mengusap di sela-sela pijatan. Dina tak menegurnya. Justru ia merasa seperti wanita normal lagi, bukan sekadar pasien. Sore itu, setelah pijatan selesai, Ferry duduk di sofa menghadapnya. "Boleh aku tanya sesuatu?" "Tanya saja. Kenapa kau tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Kau cantik, kaya. Seharusnya banyak pria ingin bersamamu." Dina terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Banyak yang datang, tapi mereka hanya melihat uangku. Aku tak mau jadi dompet berjalan." Ferry menatapnya lama. "Aku bukan mereka, Dina. Aku melihatmu sebagai wanita yang pantas dicintai." Kata-kata itu menusuk lembut ke hati Dina. Ia tidak sadar, Ferry hanya mengulang jurus manis yang sudah terbiasa ia lontarkan pada klien kesepian. Beberapa hari kemudian, Ferry mulai membuka diri. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang miskin, perjuangan bekerja keras, dan betapa sulitnya hidup sendiri. Dina mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa mereka serupa. 2 jiwa kesepian yang akhirnya saling menemukan. Sebelum pulang, Ferry menggenggam tangannya.
Aku akan membuatmu berjalan lagi. Itu janji seorang pria, bukan sekadar terapis. Dina mengangguk. Dadanya penuh sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ferry tersenyum miring saat melangkah keluar. Dina sudah mulai tergantung padaku secara emosional. Itu langkah pertama menuju tujuanku. Pagi itu, Dina terbangun dengan perasaan berbeda. Ia ingin terlihat cantik ketika Ferry datang. Ia memilih dress tipis bermotif bunga biru, mengikat rambut coklat mudanya, dan menyemprotkan parfum melati yang lembut. Tepat saat bel rumah berbunyi, Ferry masuk membawa kantong belanja. Aku bawakan sarapan, bubur ayam kesukaanmu kan? Dina terkejut. Kau ingat? Tentu, jawab Ferry sambil menata makanan di meja kecil. Hal-hal kecil tentangmu selalu kuingat. Dina makan perlahan, sementara Ferry duduk di hadapannya, menatap penuh perhatian seolah ia satu-satunya orang di dunia ini. Setelah itu, pijatan dimulai lagi, diselingi obrolan ringan. Namun kali ini, di tengah pijatan, suara Ferry terdengar pelan. Dina, aku ingin kau percaya sepenuhnya padaku. Bukan hanya soal pijatan, tapi semua hal. Aku sudah percaya, jawab Dina tanpa ragu. Kalau begitu, aku ingin kau mencoba satu hal. Ferry berdiri lalu melanjutkan, rasakan sentuhan tanpa melihat. Biarkan tubuhmu memandu ingatan sarafmu. Dina menutup mata. Ia membiarkan pijatan itu berjalan lebih lembut, berbeda dari sebelumnya. Ia tak tahu apakah ini benar metode terapi, atau hanya akal-akalan. Namun ia menurut. Rasa hangat menjalar, bukan di kakinya, melainkan di hatinya. Sesi berakhir. Ferry menatapnya dalam-dalam. Kau spesial, Dina. Aku belum pernah bertemu wanita seperti dirimu. Dina menunduk, wajahnya panas. Dalam benaknya, Ferry bukan lagi sekadar terapis. Ia mulai menjadi sosok yang membuatnya merasa hidup kembali. Sebelum pulang, tatapan Ferry sempat berhenti pada sebuah lemari besar di sudut kamar. Terbuat dari kayu mahoni tebal dengan ukiran rumit, lemari itu tampak menyimpan sesuatu yang berharga. Kau punya banyak perhiasan ya? Tanyanya santai. Dina tersenyum ringan. Warisan dari suamiku, semuanya aman di sana. Kenapa? Dina balik bertanya. Tak apa, hanya penasaran, jawab Ferry dengan senyum tipis. Namun begitu ia keluar rumah, wajahnya berubah. Ia tahu kunci lemari itu pasti selalu dekat dengan Dina. Semakin besar rasa percaya wanita itu, semakin mudah baginya untuk meraih segalanya. Sore itu, langit mendung pekat. Ketika Ferry datang, Dina sempat heran karena ia tidak membawa tas besar berisi peralatan pijat seperti biasanya. Kau tidak membawa apa-apa? Tanya Dina. Ferry tersenyum samar. Hari ini aku ingin menguji sesuatu. Bukan pijatan, tapi kepercayaanmu. Dina memiringkan kepala ragu. Maksudmu? Pikirkan saja ini sebagai latihan mental. Untuk menyembuhkan tubuhmu, hatimu juga harus benar-benar terbuka. Tak boleh ada rahasia di antara kita. Suaranya tenang, tapi tatapannya menusuk. Dina merasa gugup. Baik, apa yang harus kulakukan? Ferry melangkah perlahan ke arah lemari besar itu. Kau pernah bilang semua perhiasanmu ada di sini. Boleh aku melihatnya? Ada keraguan singkat di hati Dina. Namun cepat-cepat ia menepis pikiran buruk. Dia sudah banyak membantuku. Kenapa aku harus curiga? Dengan tangan gemetar, ia membuka laci kecil di meja rias, mengeluarkan kunci perak, dan menyerahkannya pada Ferry. Suara derit pelan terdengar ketika pintu lemari dibuka. Kilauan emas, berlian, dan mutiara berpendar di balik kaca. Ferry mengangkat sebuah kalung emas, menimbangnya di tangan. Kau tidak takut aku mengambilnya, bisiknya. Dina tersenyum samar. Kalau aku takut, berarti aku tidak benar-benar percaya padamu. Ferry menaruh kembali kalung itu, lalu menutup lemari dengan perlahan. Ia menyerahkan kunci pada Dina. Bagus, itu berarti proses penyembuhanmu akan lebih cepat. Mereka menutup sore itu dengan obrolan ringan. Namun saat pulang, Ferry membawa senyum berbeda. Senyum seseorang yang baru memastikan mangsanya sudah sepenuhnya dalam genggaman. Di dalam rumah, Dina tak sadar bahwa ia baru saja melangkah ke wilayah berbahaya. Yang ia rasakan hanyalah hangatnya kepercayaan, harapan, dan sesuatu yang mirip cinta.
Keesokan harinya hujan deras mengguyur sejak siang. Dina duduk di kursi roda dekat jendela, menatap butir-butir air yang berlomba di kaca. Biasanya ia hanya menunggu sesi pijat, tapi kali ini ia benar-benar merindukan kehadiran Ferry. Begitu bel berbunyi, ia langsung menyuruh pembantu membukanya. Ferry masuk dengan jas hujan basah, wajahnya tampak letih. "Kau kehujanan," ucap Dina cemas. Ferry tersenyum, menaruh tasnya. "Tak masalah, aku hanya tak mau kau sendirian saat cuaca begini." Alih-alih langsung memijat, ia duduk di sofa, menghela napas panjang. "Hari ini aku lelah sekali. Banyak klien, perjalanan jauh. Tapi entah kenapa, aku merasa harus datang ke sini." Dina terdiam, dadanya hangat. Ia mendorong kursi rodanya mendekat. "Kalau kau mau, kita tak usah pijat hari ini. Duduk saja minum teh bersamaku." Obrolan pun mengalir lama. Kali ini, Ferry mulai membuka cerita pribadi tentang kontrakan yang sulit dibayar, tentang motornya yang sering mogok. Dina mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, merasakan beban pria itu. Tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Kalau kau mau, aku bisa membantumu." Ferry menggeleng pelan. "Aku tak butuh uangmu, Dina. Yang kuinginkan hanyalah kepercayaanmu. Tapi, kalau kau benar-benar ingin membantu, aku tak akan menolak." Nada suaranya dibuat seolah terpaksa. Dina mengambil dompet kecil, mengeluarkan sejumlah uang, dan menyerahkannya. "Anggap ini tanda terima kasih, karena kau selalu ada untukku." Ferry menerimanya dengan wajah penuh terharu. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ketergantungan itu mulai bekerja. Ia membuat Dina merasa dibutuhkan, sekaligus membuatnya tak bisa lepas dari dirinya. Sebelum pulang, ia menatap Dina dan berkata, "Percayalah, tanpa aku tak ada yang benar-benar mengerti dirimu." Dina tersenyum polos, tak menyadari kalimat itu bukan janji, melainkan jerat halus yang semakin mengikat. Sore berikutnya, langit kembali mendung. Dina menunggu di ruang tamu. Namun jarum jam sudah lewat 30 menit dari biasanya. Ia mulai gelisah. Ketika akhirnya Ferry muncul, wajahnya murung, matanya sayu. "Kau terlambat," ujar Dina pelan. Ferry duduk tanpa banyak kata, lalu menghela napas panjang. "Aku sedang berpikir untuk berhenti datang ke sini." Dina terperanjat. "Apa? Kenapa?" Dina menatap Ferry dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata pria itu tadi menusuk hatinya dalam-dalam. "Aku merasa, mungkin aku terlalu banyak mengganggu hidupmu. Ada klien lain yang menawarku bayaran besar untuk pijat setiap hari. Aku butuh uang itu, Dina." Seolah dadanya diremas, Dina tercekat. "Kalau begitu, aku bisa membayarmu lebih. Asal jangan tinggalkan aku, Ferry." Ferry menatap lama, seakan ragu lalu menghela napas. "Bukan soal uang saja. Aku takut perasaanku padamu membuatku tak lagi profesional." Dina menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. "Maksudmu?" Senyum tipis terbit di bibir Ferry. "Ya, aku jatuh cinta padamu. Tapi cintaku tak berarti jika kau tidak bisa berjalan lagi. Aku ingin melihatmu sembuh, Dina. Tapi aku tak tahu apakah aku sanggup menunggu." Air mata hampir tumpah, Dina menggenggam tangannya. "Aku janji aku akan terus berusaha. Jangan tinggalkan aku, Ferry. Aku butuh kamu." Ferry berpura-pura ragu, lalu menundukkan wajahnya. "Kalau begitu, buktikan. Percayakan semuanya padaku. Jangan ragu, meski aku memintamu melakukan sesuatu, apapun, demi kesembuhanmu." Tanpa berpikir panjang, Dina mengangguk. Ia merasa bukan sekadar mempertahankan terapisnya, tapi seseorang yang kini menjadi cahaya hidupnya. Sesi pijat sore itu berjalan lebih lama. Namun ada yang berbeda. Ferry jarang berbicara. Hanya tatapan tajam yang menusuk, seolah mengirim pesan tanpa kata. Ia bisa pergi kapan saja jika Dina tak menuruti. Di luar, hujan turun deras, tapi di dalam kamar, benang halus yang mengikat hati Dina pada Ferry semakin menjerat kuat. 2 hari kemudian, Ferry datang lebih awal dari biasanya. Dina terkejut melihat koper hitam besar di tangannya. "Kau mau kemana?" tanyanya cemas. Ferry menarik napas panjang, seolah sedang menimbang. "Dina,
Aku memutuskan berhenti dari semua pekerjaanku. Aku ingin fokus hanya padamu, tapi itu berarti aku tak lagi punya penghasilan tetap. Dina menatapnya lama. Aku bisa menanggungmu, kau tahu itu. Aku tahu, jawab Ferry lirih. Tapi aku tak mau hidup dari uangmu tanpa alasan jelas. Kalau kau benar-benar ingin aku selalu di sini, aku harus mempersiapkan diriku. Sore itu sesi pijat lebih singkat. Sisanya mereka habiskan dengan berbicara tentang masa depan, tentang rumah yang mungkin mereka tempati, tentang perjalanan yang ingin mereka lakukan bersama. Senyum Ferry tampak tulus, tapi di baliknya, pikirannya sudah sibuk menyusun rencana lain. Baginya, malam nanti adalah waktu yang tepat untuk memetik hasil dari permainan panjangnya. Malam turun bersama hujan deras. Dina terlelap di kamarnya, sementara Ferry berpura-pura tidur di kamar tamu. Dalam gelap, ia bangkit, melangkah pelan menuju lemari perhiasan. Senter kecil di tangannya hanya menyorot sepercik cahaya di ruangan besar itu. Dengan cekatan, ia membuka lemari menggunakan kunci yang sebelumnya ia curi dari meja rias. Cahaya lampu senter berkilat di permukaan emas, berlian, dan mutiara. Tangannya cepat memasukkan perhiasan ke dalam tas hitam. Namun tepat saat ia hendak menutup lemari, suara lembut terdengar di belakangnya. Kau mau kemana dengan itu, Ferry? Ferry membeku. Dina duduk di kursi rodanya, matanya tajam menusuk. Ternyata ia hanya berpura-pura tidur. Sejak kau minta kunci itu, firasatku sudah gelisah, ucap Dina pelan. Aku hanya menunggu saatmu berhenti berbohong. Ferry mendekat, mencoba tersenyum. Dina, aku mencintaimu. Tapi aku juga butuh jaminan untuk masa depan kita. Air mata mengalir di pipi Dina. Kalau kau benar mencintaiku, kau tak akan melakukan ini. Hening, hanya suara hujan yang mengiringi. Lalu Ferry menarik napas, wajahnya dingin. Kau benar, tapi sudah terlambat untuk mundur. Ia berbalik, melangkah cepat membawa tas berisi perhiasan. Dina tak berteriak, tak mengejar. Ia hanya menatap punggung pria itu sampai menghilang dalam gelap. Beberapa menit kemudian, ia menutup mata. Anehnya, ada sedikit rasa lega. Meski yang hilang bukan hanya perhiasan, tapi juga mimpi yang selama ini ia peluk. Hujan di luar terus mengguyur halaman rumah besar itu. Dina tahu, esok pagi ia akan bangun sendirian. Tapi kali ini, ia berjanji pada dirinya sendiri. Tak akan ada lagi yang masuk begitu mudah ke dalam hidupnya. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.